Dulu saya dah umumkan beberapa kelonggaran diberikan, tetapi melihatkan kepada perkara ini, kerana kenaikan kes mendadak ini, maka kita telah pun membuat keputusan untuk mengenakan sekatan kemasukan. Wilayah perbatasan kita ini kondisinya lebih buruk daripada tempat tetangga, ya kan? Nah kalau itu lebih buruk, akhirnya ya kita nggak punya kebanggaan. Negara besar begini, daerah perbatasannya lebih jelek dari negara lain. Dengan demikian maka tentunya rakyat sendiri juga nggak merasa sebagai orang Indonesia kalau keadaan seperti itu. Patok batas negara bergeser. Wilayah Indonesia berkurang satu persatu. Kenapa Jokowi diam saja? Papan peringatan batas negara Republik Indonesia Malaysia terpasang tepat di depan kantor Camat Sebatik Utara atau Sabri. Camat Sebatik Utara Zulkifli mengatakan setiap hari harus menjadi pendatang haram atau imigran gelap karena masuk negara Malaysia secara ilegal. Hal ini lantaran jalan menuju kantor Camat Sebatik Utara Nunukan, Kalimantan Utara bakal menjadi wilayah Malaysia merujuk hasil pengukuran Badan Informasi Geospasial atau BIG dan juru ukur pemerintah Malaysia atau JOPEM pada Juni 2019. Pendatang haram itu istilah mereka ketika mereka rapat bersama BNPB karena pergeseran patok yang terjadi membuat kantor Camat Sebatik Utara tidak memiliki jalan masuk. Dan kalaupun masuk, itu adalah masuk negara orang tanpa izin dan tanpa dokumen, namanya adalah ilegal. Sejauh ini tidak ada larangan khusus terkait adanya aktivitas masyarakat setempat. Tidak ada pembatasan atau aturan yang dibuat untuk membatasi kegiatan mereka, meski sebagian tanah dan sebagian lahan garapan masyarakat Sebatik Utara hilang karena masuk wilayah Malaysia. Zulkifli juga mengatakan, pengukuran lahan di perbatasan Republik Indonesia Malaysia sampai saat ini masih berjalan. Sedangkan terkait aktivitas masyarakat di lahan yang nantinya masuk wilayah negara tetangga masih berjalan seperti biasa. Usai hasil pengukuran diumumkan oleh BIG dan JOPEM Malaysia, Zulkifli berinisiatif memasang pelang peringatan batas negara tepat di depan kantor Kecamatan Sebatik Utara. Ada dua tujuan, pertama untuk peringatan kepada pejabat berwenang agar memperhatikan kantor camat yang kehilangan jalan masuk. Dan kedua, agar masyarakat mengerti jauh-jauh hari bahwa wilayah tersebut sudah bukan milik Indonesia. Menurutnya, jalan masuk kantor camat harus diperhatikan karena akan menjadi presiden buruk ketika terpaksa masuk wilayah Malaysia hanya untuk menuju kantor camat Sebatik Utara. Tentu saja sebagai aparatur sipil negara atau ASN, Zulkifli tidak mau dijadikan contoh buruk bagi masyarakat karena dengan seenaknya, tanpa dokumen dan tanpa mekanisme legal, melewati batas negara lain. Dia juga memberikan penjelasan. Sebagai camat, Zulkifli juga melakukan sosialisasi agar masyarakat setempat memahami perubahan batas negara. Dia juga memberi penjelasan terkait mekanisme ganti rugi sebagian lahan masyarakat yang terdampak atas kejadian tersebut. Sekitar 2,16 km lahan di desa seberang Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masuk wilayah Malaysia. Hal tersebut terjadi sejak adanya pemasangan patok batas negara yang baru di areal patok 1 dan 2 Sebatik. Menurut Camat Sebatik Utara, pemasangan patok baru tersebut membuat 44 warga kehilangan lahan mereka karena lahan pertanian mereka akhirnya masuk wilayah Malaysia. Tak hanya itu, jalan menuju kantor Kecamatan Sebatik Utara juga terpotong karena sebagian menjadi milik Malaysia. Jalan masuk kantor Kecamatan Sebatik Utara terpotong sekitar 30 meter. Sehingga jika mau ke kantor camat, banyak orang yang harus terpaksa melewati Malaysia dan itu artinya menjadi pendatang haram atau imigran gelap untuk sementara. Zulkifli mengatakan saat ini pihaknya hanya bisa memberikan pemahaman kepada warga jika belum ada sosialisasi khusus untuk wilayah yang terdampak dengan pemasangan patok baru. Sementara itu, Kepala Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Hambali, mengatakan banyak masyarakat yang mempertanyakan ganti rugi dan status sertifikat tanah yang mereka miliki akibat pergeseran patok batas negara. Untuk itu, pihaknya melakukan pengukuran ulang patok batas negara oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan atau JOPEM Malaysia pada Juni 2019. Hasilnya, ada 44 warga yang dirugikan karena puluhan lahan berkebun dan persawahan miliknya masuk wilayah Malaysia. Ia bercerita akibat kejadian tersebut, warga desa sempat cekcok dengan warga Malaysia
yang berusaha menggarap lahan yang diyakini masuk wilayah mereka. Bahkan Hambali mengatakan ada warga Malaysia yang bersikeras mengambil hasil pertanian di lahan milik warga desa yang masuk wilayah Malaysia. Kasus tersebut sebenarnya sudah dilaporkan ke pemerintah kabupaten, namun penanganan terkendala karena pemerintah Kabupaten Nunukan atau Biro Perbatasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengaku belum bisa bersikap karena masih menunggu informasi dari pemerintah pusat. Sementara itu, anggota DPRD Nunukan Daerah Pemilihan Sebatik Andre Pratama berharap pemerintah terutama Badan Pertanahan Nasional atau BPN segera mendata luasan lahan masyarakat khususnya yang sudah bersertifikat agar warga segera mendapat kepastian status lahan mereka. Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Nunukan Agus Trianto mengatakan pengukuran perbatasan dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan BPN Nunukan. Ia menjelaskan sampai saat ini hasilnya juga belum diumumkan, sehingga dalam peta BPN Nunukan belum tercantum secara pasti angka koordinat maupun luasan lahan yang masuk wilayah Malaysia. Agus berpendapat ketika pemerintah pusat sudah merilis resmi dan hasil pengukuran sudah masuk dalam peta dengan adanya tanda tangan kedua negara, maka tentu akan ada tindak lanjut dan kejelasan terhadap para warga yang memiliki sertifikat lahan yang dimaksud. Usai hasil pengukuran diumumkan oleh BIG dan Jupem Malaysia, Zulkifli berinisiatif memasang pelang peringatan batas negara tepat di depan kantor Kecamatan Sebatik Utara. Ada dua tujuan, pertama untuk peringatan kepada pejabat berwenang agar memperhatikan kantor camat yang kehilangan jalan masuk. Dan kedua, agar masyarakat mengerti jauh-jauh hari bahwa wilayah tersebut sudah bukan milik Indonesia. Menurutnya, jalan masuk kantor camat harus diperhatikan karena akan menjadi presiden buruk ketika terpaksa masuk wilayah Malaysia hanya untuk menuju kantor camat Sebatik Utara. Tentu saja sebagai aparatur sipil negara atau ASN, Zulkifli tidak mau dijadikan contoh buruk bagi masyarakat karena dengan seenaknya, tanpa dokumen dan tanpa mekanisme legal, melewati batas negara lain. Patok batas negara bergeser. Wilayah Indonesia berkurang satu persatu. Kenapa Jokowi diam saja? Papan peringatan batas negara Republik Indonesia Malaysia terpasang tepat di depan kantor Camat Sebatik Utara atau Sabri. Camat Sebatik Utara Zulkifli mengatakan setiap hari harus menjadi pendatang haram atau imigran gelap karena masuk negara Malaysia secara ilegal. Jalan masuk kantor Kecamatan Sebatik Utara terpotong sekitar 30 meter. Sehingga jika mau ke kantor camat, banyak orang yang harus terpaksa melewati Malaysia dan itu artinya menjadi pendatang haram atau imigran gelap untuk sementara. Zulkifli mengatakan saat ini pihaknya hanya bisa memberikan pemahaman kepada warga jika belum ada sosialisasi khusus untuk wilayah yang terdampak dengan pemasangan patok baru. Sementara itu, Kepala Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Hambali, mengatakan banyak masyarakat yang mempertanyakan ganti rugi dan status sertifikat tanah yang mereka miliki akibat pergeseran patok batas negara. Untuk itu, pihaknya melakukan pengukuran ulang patok batas negara oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan atau Jupem Malaysia pada Juni 2019. Pendatang haram itu istilah mereka ketika mereka rapat bersama BNPB karena pergeseran patok yang terjadi membuat kantor Camat Sebatik Utara tidak memiliki jalan masuk. Dan kalaupun masuk, itu adalah masuk negara orang tanpa izin dan tanpa dokumen, namanya adalah ilegal. Sejauh ini tidak ada larangan khusus terkait adanya aktivitas masyarakat setempat. Tidak ada pembatasan atau aturan yang dibuat untuk membatasi kegiatan mereka, meski sebagian tanah dan sebagian lahan garapan masyarakat Sebatik Utara hilang karena masuk wilayah Malaysia. Zulkifli juga mengatakan, pengukuran lahan di perbatasan Republik Indonesia Malaysia sampai saat ini masih berjalan. Sedangkan terkait aktivitas masyarakat di lahan yang nantinya masuk wilayah negara tetangga masih berjalan seperti biasa. Jalan masuk kantor Kecamatan Sebatik Utara terpotong sekitar 30 meter. Sehingga jika mau ke kantor camat, banyak orang yang harus terpaksa melewati Malaysia dan itu artinya menjadi pendatang haram atau imigran gelap untuk sementara. Zulkifli mengatakan saat ini pihaknya hanya bisa memberikan pemahaman kepada warga jika belum ada sosialisasi khusus untuk wilayah yang terdampak dengan pemasangan patok baru. Hal ini lantaran jalan menuju kantor Camat Sebatik Utara Nunukan, Kalimantan Utara bakal menjadi wilayah Malaysia
Merujuk hasil pengukuran Badan Informasi Geospasial atau BIG dan Juru Ukur Pemerintah Malaysia atau JOPEM pada Juni 2019.